Hai guys, di sini ada saya Indi Aristin dan saya sekarang bersama Mas Turfa. Silakan Mas, perkenalan dulu. Saya Turfa, kuliah di TU Berlin, jurusan mesin, semester 17 atau 16 gitu. Oke. Dengan kehadiran Mas Turfa di sini akan bercerita pengalaman survive sebagai mahasiswa di Jerman gitu ya, Mas Turfa ya. Dan boleh diceritakan Mas? Kalau ngomongin survive, sebenarnya saya juga belum survive ya, karena kan kalau orang survive itu harusnya nggak berhasil gitu. Saya masih berusaha survive lah. Ya kalau hidup di Jerman ya gitu, maksudnya kalau hidup di Jerman nggak semudah yang kita dengar, tapi nggak sesulit yang kita dengar juga gitu. Jadinya lebih sulit, tapi ya pokoknya lebih sulit lah gitu, maksudnya lebih sulit lah gitu. Nah, kesulitannya itu seperti apa Mas? Kalau saya dulu gitu ya, kalau dari awal ya pertama kesulitan jelas bahasa, karena di sini kan kita cuma belajar beberapa bulan gitu. Kalau saya dengar sih sekarang udah banyak di Jerman yang orang Indonesia juga bantu-bantu belajar bahasa, kan itu berguna lah gitu. Kalau saya dulu bahasa pertama, jadi kayak pas masuk kelas kita nggak bisa ngomong apapun. Di kelas pun kita juga harus, kita tuh ada poin yang nilai yang harus ini gitu, harus apa? Harus aktif di kelas gitu. Cuman kita kan nggak bisa ngomongin, jadi udah pasti nggak aktif. Itu pertama gitu. Terus saya juga kalau masalah keuangan udah pasti lah ya, nggak usah diomongin gitu. Maksudnya semua mahasiswa pasti ngerasain masalah keuangan. Cuman pas itu kalau saya masalah keuangan saya bisa bikin saya kayak turun berat badan 16 kilo gitu kayak 1 bulan. Kayak maksudnya pas itu berat saya 110 kilo gitu. Terus kayak setelah 1 bulan berat saya jadi 90 ya. Kayak maksudnya cukup jauh banget gitu. Terus saya juga pernah kena TBC dulu gitu kayak, dan itu yang kayak menyebabkan berantai gitu. Jadi awalnya TBC, terus karena TBC saya semester 1 di kuliah jadi nggak ngapa-ngapain, maksudnya satu semester di kuliah nggak ngapa-ngapain. Terus jadi anxiety saya kambuh, karena kan saya ngerasa, oh ini gagal nih, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dari situ jadi kayak depresi, terus kayak pas depresi juga ya namanya orang depresi ya gitu, maksudnya kita depresi di negara orang, kita sendirian, ujungnya jadi kayak apa ya, berat banget sih. Terus maksudnya bisa lebih buruk dari itu, cuman kayak Oke, sepertinya banyak sekali ya Mas pengalamannya. cukup banyak. Oke, dan pengalaman terberatnya itu apa Mas? Pengalaman terberat itu kemarin baru kejadian kayak setahun yang lalu lah ya. Desember 2019 itu saya dideportasi. Penyebabnya bisa dideportasi itu apa? Kalau penyebab tuh sebenarnya karena nggak dapat visa pasti kan. Karena nggak dapat visa jadi deportasi. Cuman kenapa nggak dapat visanya itu karena udah kelamaan belum lulus kuliah gitu. Yang walaupun saya sebenarnya lama nggak lulus itu juga bukan cuma males satu hal. Maksudnya kita nggak usah nutupin itu gitu, saya pasti males. Cuman hal lainnya ya ada depresi tadi gitu, ada nggak ada duit jadi kita harus, maksudnya untuk makan aja susah gitu, apalagi pikiran jalan keluar yang capek gitu kan ya. Maksudnya banyak halnya lah sebenarnya, banyak hal yang akhirnya saya belum lulus juga gitu sampai sekarang bahkan. Jadi Mas Turfa ini tahu kalau di deportasi itu kejadiannya seperti apa Mas? Pas itu jadi kayak saya tuh ngurus visa, terus ditolak, udah sempat ditolak lah. Terus selama setahun itu hampir setahun lah, saya tuh udah jadi kayak tahanan Berlin lah ya, yang kayak maksudnya saya nggak boleh keluar dari Berlin. Terus kayak bahkan saking saya paranoid sih pas itu sebenarnya. Jadi kayak jam 7 saya udah keluar, balik ke rumah baru jam 6, karena saya pernah nyari di internet gitu ya, jam kerjanya polisi Jerman boleh nangkep tuh jam 8 sampai jam 5 gitu. Jadi kayak saking setakut itu, karena dulu saya udah ditolak yang nggak boleh kemana-mana gitu. Dan terus tiap minggu saya harus lapor, kayak saya masih di Berlin nih, saya masih kuliah nih, saya masih tinggal di sini gitu. Terus terakhir itu gitu ya, kayak pas saya ngurus yang itu yang biasa tiap seminggu sekali saya lakuin, pas saya ngurus tiba-tiba beda lah. Biasanya kan udah hafal tuh ya, kayak seminggu sekali datang dikasih balik,
Ini pas saya datang ngasih surat itu didiemin gitu, maksudnya kayak diterima dokumennya terus nggak dipanggil-panggil, kayak jam 12 gitu ya, jam 12 atau jam setengah 1 lah saya dipanggil, tapi sekarang masuk ke ruangan gitu, kayak di sini kamu ikut saya ke ruangan gitu. Pas ke ruangan itu kayak masuk buka pintu udah langsung dikelilingin sama polisi gitu, kayak terus langsung dia bilang, kamu hari ini pulang ke Indonesia, kamu bilang kan kamu nunggu visa, kata dia. Ya visa kamu mungkin kamu terima di Indonesia atau gimana saya nggak tahu, kata dia gitu. Jadi kayak ya dipulangin gitu maksudnya, dan itu juga bener-bener dipaksa dipulangin ya, karena saya langsung diambil gitu semua barang. Pas masuk kan ada polisi tuh tadi, polisi ngerubungin saya juga udah langsung kayak, sini jaket kamu, sini tas kamu, dompet kamu, HP, segala isi kantong dikeluarin gitu ya. Maksudnya di dalam ruangan itu juga jeruji besi gitu, maksudnya emang sel gitu kayak itu emang sel penjara lah ya kali ya. Terus emang bener diambil semua, terus karena saya dari riwayat TBC itu yang tadi saya cerita, jadi langsung diperiksa kayak ini sehat nggak, udah sehat ternyata gitu. Barang-barangnya diambil, HP saya pun diambil gitu. Terus kayak pas itu kan masih percaya nggak percaya ya, karena kan kayak tiba-tiba kok kayak gini gitu. Terus saya minta telepon, ternyata nggak boleh juga minta telepon. Bahkan kayak saya kan pas itu megang kunci kamar saya juga akhirnya ditinggalin di kedutaan, di imigrasi kan, di Auckland Berbagai untuk diambil orang lain untuk ngurusin. Jadi barang-barang saya di orang lain gitu. Terus kayak pas itu saya mau nelpon juga nggak boleh, saya mau nelpon pengacara saya juga nggak boleh. Terus kayak dari tempat itu pun saya langsung jadi kayak gimana apa namanya perjalanannya lah ya gitu, kayak maksudnya dari tempat itu yang polisi itu tadi itu dibawa pakai mobil polisi yang terkunci gitu. Maksudnya kayak saya tuh beneran dikunci dalam mobil polisi, dari mobil polisi itu langsung ke bandara. Di bandara itu juga di ruangan karantina gitu, kayak bener-bener yang kayak kita mau minum terus mencet bel, kita mau ke toilet terus mencet bel. Semua dibatasi gitu ya Mas? Bukan dibatasi lagi, saya bener-bener nggak bisa nelfon sama sekali, nggak bisa, bener-bener di penjara kali ya gitu, kayak maksudnya paling cocok di penjara kali, beneran kayak di penjara. Dan di situ juga barengnya tuh sama refugee gitu, kayak maksudnya saya juga posisinya, maksudnya saya nggak mau merendahkan refugee, cuman posisi saya juga udah bukan student lagi kayaknya di sana gitu, kayak saya maksudnya kayak orang jahat apa gitu ya, maksudnya kayak nggak berhak banget kayak juga melakukan kriminal, betul kriminal yang parah banget, kayak maksudnya saya cuman nggak lulus kuliah gitu, maksudnya cuman belum lulus kuliah, bahkan bukan nggak lulus kuliah, tapi saya belum lulus kuliah doang gitu. Terus dari bandara itu yang di ruang kunci itu pas udah jam pesawatnya terbang itu langsung diantar sama polisi pakai mobil langsung ke pesawat gitu, langsung duduk di sana. Pas di sana juga kayak apa ya, saya ditungguin polisi sampai pesawatnya terbang gitu. Pas pesawatnya terbang pun saya belum megang paspor saya, sampai kayak gimana ya, jadi ada petugas yang di pesawat sana nganterin saya ke bandara transit. Terus dari bandara transit dipindah ke petugas lain yang bandara transit ke pesawat yang berikutnya. Pesawat berikutnya dipindah lagi ke bandara yang di Indonesia. Di bandara Indonesia baru orangnya kayak mau ngasih, "Nih Mas, paspornya silahkan pulang," gitu. Kayak maksudnya bisa dibilang saya sadar-sadar udah di Indonesia ketemu orang tua yang kayak langsung, "Maaf ya, maaf Mami," gitu. Saya bilang ayah Mami, "Maaf ya, maaf Mami, maafin aku," gitu. Nah, itu kan semenakutkan itu gitu Mas. Nah, perasaan Mas Turfa itu kayak gimana? Saya pas itu sih yang pasti kayak bingung banget, bingung, kesel, marah, kecewa, you name it gitu. Paling parah ya paling malu sih sama orang tua karena gagal. Oh, gimana lagi? Iya betul, gagal sih sebenarnya. Karena gagal sih, emang perasaan gagal. Saya dengar nih Mas, jadi Mas Turfa itu berhasil mengajukan visa untuk kembali ke Jerman. Nah itu bisa diceritakan Mas, prosesnya itu seperti apa? Itu bisa dibilang beruntung sih sebenarnya. Jadi kayak pas di pesawat saya dipulangin itu, kebetulan saya satu pesawat sama ada orang Indonesia di sana namanya Bang Alwin gitu. Bang Alwin ini dulu juga pas pertama saya nyampe pembimbing saya, jadi kayak maksudnya figur kakak kelas lah, figur ya senior lah gitu ya, kayak maksudnya
ini dia ngasih tahu ini hidup di Jerman kayak gini gitu. Beruntung saya bareng dia gitu. Terus saya minta tolong Bang Alwin lah jadinya kayak, karena kan Bang Alwin jadi intinya berjasa gitu. Bisa dibilang lah gitu, kayak maksudnya Bang Alwin berjasa lah, karena kan dia figur senior ya gitu. Maksudnya dia figur senior, jelas saya minta tolong ke dia lah gitu. Oke, jadi sekarang ini Mas Turfa berhasil untuk akan kembali ke Jerman gitu ya Mas? Berhasil dapat visa. Doain aja. Dalam waktu dekat ini saya bisa kesana gitu. Dapat visa sih udah dapat lah sekarang. Jadi sekarang kita sudah kedatangan nih sosok yang berjasa untuk Mas Turfa, benar ya Mas? Dan Pak Alwin silahkan masuk ke frame. Ya tuh. Oke. Jadi Pak Alwin, kita sudah mendengar cerita pengalaman terberat gitu ya Mas. Jadi kata Mas Turfa itu Herr Alwin yang bisa membantu Mas Turfa mengajukan visa lagi gitu. Nah, kita ingin tahu nih apa yang membuat Pak Alwin bisa bersedia membantu Kak Turfa untuk kembali ke Jerman melanjutkan studinya. Ya. Alasannya sebetulnya simpel ya, manusiawi aja gitu. Saya kenal Turfa sekian lama, saya tahu banget usaha Turfa 1 tahun terakhir itu sangat-sangat keras sekali untuk bisa survive di TU Berlin. Kok tiba-tiba ada berita Turfa harus dideportasi karena masalah kuliah ini menurut saya tidak tepat lah, secara birokrasi menurut saya tidak tepat. Lalu coba saya ulik lebih dalam alasan teknisnya seperti apa. Dengan badan legal yang saya punya di Berlin, kami punya beberapa partner yang saya pikir waktu itu bisa membantu Turfa secara teknis, masalah hukum, dan alhamdulillah setelah proses 1 tahun kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu pertama mencabut blacklist dari Turfa untuk masuk ke Jerman. Lalu yang kedua itu Turfa bisa mendapatkan visa masuk kembali ke Jerman untuk kuliah lagi. Alhamdulillah. Oke, jadi selamat untuk Mas Turfa yang sudah bisa gitu ya Mas. Dan Herr Alwin sudah berada di sini meluangkan waktunya. Terima kasih, sesi kali ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Halo semuanya, nama saya Alwin Farahita. Saya adalah CEO dari German Indonesia Profesional, konsultan pendidikan khusus Jerman. Kami siap menjembatani mimpi Anda untuk sukses di Jerman. Vielen Dank, auf Wiedersehen.